Pernahkah Anda banting tulang dari pagi sampai malam, tapi saat pulang, anak Anda justru merasa Anda tidak pernah ada? Itu adalah kenyataan pahit yang seringkali kita hindari. Sebagai seorang laki-laki, sedari kecil kita diajarkan bahwa nilai kita diukur dari seberapa banyak kita menghasilkan. Kita berpikir dengan bekerja sangat keras, mengumpulkan harta benda, dan melunasi semua biaya pendidikan kita sudah menjadi pahlawan bagi mereka. Tapi tahukah Anda, terkadang tanpa sadar kita sedang membangun tembok yang sangat tinggi antara kita dan keluarga. Menjadi ayah yang mengutamakan keluarga sama sekali bukan berarti kita mengorbankan masa depan atau menjadi malas bekerja. Bukan itu. Ini adalah tentang memindahkan pusat dunia kita dari meja kerja kembali ke meja makan di rumah. Hari ini kita akan membongkar bersama sebuah rahasia sederhana tentang bagaimana menjadi sosok yang bukan sekedar pencari nafkah, tetapi benar-benar menjadi detak jantung dari keluarga itu sendiri. Kesalahan terbesar yang paling sering kali kita lakukan sebagai seorang ayah adalah kita memberikan waktu sisa. Coba kita renungkan, kita bangun pagi, memberikan tenaga terbaik kita, senyum paling ramah kita, dan pikiran paling tajam kita untuk atasan, untuk pelanggan, untuk pekerjaan di luar sana. Lalu apa yang kita bawa pulang ke rumah? Wajah yang lelah, pikiran yang kusut, dan sisa tenaga yang bahkan sudah tidak cukup untuk sekedar mendengarkan cerita antusias anak kita tentang harinya di sekolah. Jika kita benar-benar ingin mengutamakan keluarga, kita tidak boleh lagi memberi mereka sisa. Kita harus mulai menjadwalkan kehadiran kita untuk mereka, sama ketatnya dengan kita menjadwalkan pertemuan penting dalam pekerjaan. Keluarga kita adalah rekan paling penting dalam proyek kehidupan kita. Berikan waktu yang bermakna, waktu di mana kita benar-benar sadar dan hadir. Bukan sekedar duduk berdekatan di satu sofa, tapi pikiran kita masih melayang entah kemana memikirkan tumpukan pekerjaan esok hari. Tahukah Anda apa hambatan terbesar antara ayah dan anak saat ini? Bukanlah jarak antar kota, melainkan benda kecil bercahaya yang selalu ada di genggaman tangan kita, yaitu telepon genggam. Berapa kali anak Anda menarik baju Anda, memanggil, "Ayah, lihat ini." Dan Anda hanya bergumam, "Iya, bagus," tanpa sedikit pun mengalihkan pandangan dari layar. Setiap kali kita melakukan itu, secara tidak sadar kita sedang mengirimkan pesan tanpa suara kepada jiwa mereka. Kita seolah berkata, benda ini jauh lebih penting dan lebih menarik dari kamu. Mari kita buat satu kesepakatan sederhana mulai hari ini. Saat langkah kaki Anda melewati pintu rumah, jadikan rumah itu sebagai zona tanpa gangguan. Letakkan telepon genggam Anda di laci. Saat anak Anda berbicara, turunkan tubuh Anda, sejajarkan pandangan Anda dan tatap matanya. Dengarkan nada suaranya. Perhatikan perubahan raut wajah istri Anda. Kehadiran secara utuh di mana raga dan jiwa Anda benar-benar berada di ruangan yang sama adalah kemewahan paling tinggi yang bisa Anda berikan untuk keluarga. Seorang ayah yang menjadikan keluarga sebagai prioritas utama tahu betul cara membangun rasa percaya. Anak-anak sangat butuh tempat yang aman untuk mencurahkan isi hatinya. Ingatlah hal ini. Jika kita tidak mau menyediakan telinga untuk mendengar cerita kecil mereka tentang mainan yang rusak hari ini, percayalah, mereka tidak akan menceritakan masalah besar mereka saat mereka tumbuh dewasa nanti. Jadilah pendengar yang penuh kasih, bukan sosok hakim yang selalu siap menyalahkan. Dan satu lagi yang tidak kalah penting, cara terbaik seorang ayah membuktikan rasa sayangnya kepada anak-anaknya adalah dengan sangat menghargai dan mencintai ibu mereka. Tunjukkan rasa hormat, tutur kata yang lembut, dan kerjasama yang baik dengan pasangan Anda di depan anak-anak. Merekalah penonton setia yang merekam setiap tindakan Anda, yang kelak akan menjadikannya panduan utama tentang bagaimana mereka harus membangun keluarga mereka sendiri nanti. Waktu bergulir jauh lebih cepat dari yang sanggup kita bayangkan. Sepatu kecil yang hari ini berserakan di lantai ruang tamu, sebentar lagi akan digantikan oleh koper besar saat mereka pergi merantau mengejar cita-citanya. Rumah yang hari ini terasa berisik oleh tangisan dan tawa berlarian, kelak akan menjadi sangat sunyi.
Saat hari itu tiba, percayalah, Anda tidak akan lagi mengingat berapa banyak harta yang Anda kumpulkan. Anda tidak akan mengingat pujian dari orang-orang di luar sana. Anda hanya akan mengingat senyuman anak Anda, eratnya genggaman tangan mereka, dan kenangan indah yang berhasil Anda ukir bersama keluarga. Jangan pernah menunggu sampai anak Anda dewasa hanya untuk menyadari bahwa Anda telah melewatkan masa kecil mereka. Menurut Anda, apa satu langkah paling kecil yang bisa langsung Anda lakukan hari ini untuk kebahagiaan mereka? Tuliskan janji kecil Anda di kolom komentar, dan mari kita saling menguatkan untuk menjadi ayah yang kepulangannya selalu dinantikan.